Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dua golongan dalam beragama. Golongan yang pertama adalah orang yang kemudian bertuhan. Bertuhan itu sama dengan dia mengalami Tuhan. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang sebatas percaya kepada Tuhan, tetapi dia sendiri tidak bisa membuktikan keyakinannya. Kenapa tidak bisa membuktikan keyakinannya? Karena dia tidak sampai lagi mengenal kepada Tuhan, sehingga dia tidak bisa kembali mengenal. Solusinya bagaimana? Solusinya maka rukun Islam yang pertama itu menjadi sebuah rukun atau bagian sing ora kena diliwati. Apa itu? Syahadat. Syahadat itu sama dengan dia menyaksikan Tuhan atau mengetahui Tuhan. Itu satu-satunya cara itu. Makanya rukun Islam sedurung sholat, syahad, zakat, puasa, haji, maka yang pertama itu syahadat. Nah, delusi, ya istilahnya itu kalau dalam bahasa itunya adalah delusi. Delusi itu apa? Delusi itu adalah keyakinan semu, yakin tapi semu. Lah yakin semu ki sing kepriwe? Yakin tapi orang ngerti. Wong yakin kan kudune ngerti. Mulane oleh pengarang Sulam Taufik, makna asyhadu alla ilaha illallah itu jelas teng matan Sulam Taufik. Siji bi anta lama. Kelawan sira yen to ngerti. Ngerti siapa? Yo ngerti Allah. Kemudian setelah ngerti Allah nembe wa tak taqidah. Sira sira iktikad utawa yakin. Berarti ngulama-ngulama gemian kan usah banget telitine. Kemudian nembe watu mina yento siro iman. Jadi iman itu sebelumnya yakin, sebelum yakin tahu. Kembali kepada pengertian ini, ada dua golongan. Teng hikam dipun sebataken teng kitab hikam. Syattana bainama yastadillu bihi awil yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Niki kalimatnya Syekh Ibnu Athaillah. Syattana aduh banget. Bainaman yastadillu bihi, antara orang yang kemudian langsung mengambil dalil anane Allah yo karo Allah dhewe wis. Berarti wis ngerti. Ya. Kemudian yang kedua au yastadillu alaihi. Orang yang mencari dalil bukti anane Allah dengan ciptaan Allah. Contoh, orang yang mencari dalil bukti adanya Allah dengan ciptaannya Allah atau perbuatan Allah. Contoh, kamu percaya nggak adanya Allah? Ya percaya. Lah, buktinya apa kamu percaya adanya Allah? Loh, buktinya kan langit bumi. Tuh, berarti masih menggunakan dalil ciptaannya Allah agar dengan dalil itu dia seolah-olah percaya anane Gusti Allah. Iku. Berarti wong ya sekene ngerti Allah apa ora? Burung ya? Burung. Karena nanti persaksian ini terbuktikan ketika sholat. Ketika orang, contoh ini sebagai contoh mawon perbandingan, ada tukang kayu yang namanya Waru. Kelompok satu wis ketemu Pak Waru, sehingga dheweke wis ora butuh apa-apa, wong wis ngerti Pak Waru. Maka ketika dia butuh menghadap Pak Waru karena kepengen gawe kursi, bisa langsung ketemu Pak Waru. Tetapi bagi kelompok yang kedua, sing ngertine Pak Waru nembe weruh gaweane, contoh kursi, kok percaya apa ora? Pak Waru ke tukang kayu, ya percaya, buktinya apa? Lagi sih gaweane ki kursine. Tapi ketika
orang ini membutuhkan ketemu pakwaru karena dia harus menghadap pakwaru. Angger cara wong Islam ketika dia sholat kan harus ketemu Allah. Maka kira-kira wong sing sholat gue kira-kira ngadep bumi menghadap langit apa ngadep Allah? Ya ngadep langit, ngadep karena urung ngerti Allah. Itu orang dua kelompok ini. Jadi ada dua kelompok. Nah, kelompok yang pertama adalah orang-orang yang sudah kembali mengenal Allah atau mengenal Tuhan. Kelompok yang kedua, orang-orang yang tidak mampu kembali mengenal Allah. Nah, kelompok kedua inilah yang bisa disebut dalam kelompok yang masih terkena delusi. Delusi ini kenapa? Keyakinan semu yang diyakini terus menerus meskipun buktine awake dhewe ora bisa buktikan. Dia sendiri loh ya. Ini delusi. Apa yang dimaksud dari delusi? Delusi ini bahasa Arab ini wahmun. Wahem ya apa? Salah cipta. Salah cipta berarti salah apa? Salah mikir. Ada juga yang mengatakan wahem itu adalah salah sangka, perasaannya keliru. Nah, oleh gurunya Syekh Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani, salah satu gurunya itu begini, wasami'tu syaikhona radhiyallahu anhu yaqulu, saya mendengar guru kami mengatakan begini, wallah ma hajaban nasa 'anillahi illal wahmu. Ini sumpah demi Allah, asline ora ana sing nutupi menungsa dari Allah. Tidak ada yang menutupi illal wahmu kecuali salah cipta, salah sangka. Nah, sementara salah angan-angan pikiran dan perasaan wal wahmu amrun adamiyun, itu perkara yang tidak ada, hanya kesimpulan-kesimpulan pikiran dan perasaan-perasaan, dan itu sebenarnya tidak ada. Wong khayalan pikiran kan orang anak ya aslinya orang anak. Padahal Gusti Allah niku nyata anak. Nikulah delusi. Delusi itu adalah kondisi di mana pelaku atau penderitanya tidak dapat membedakan hal yang nyata. Dalam hal ini nyatanya Allah. Allah kan nyata nggih. Buktinya apa? Dewek-dewek dadi melu anak. Lah orang yang masih mengalami wahem, virus wahem lah ya. Anggap ini Romo Kusakalas virus apa? Corona. Sementara sekarang virus wahem. Jadi orang bisa membedakan kondisi yang nyata, dalam hal ini adalah nyatanya Allah, dengan kondisi yang tidak nyata. Yang tidak nyata itu apa? Pikiran dan perasaan. Itu biasanya hasil daripada doktrin-doktrin atau pembelajaran-pembelajaran tapi tidak tuntas. Pembelajaran tentang apa? Tentang ketuhanan. Tapi tidak tuntas, hanya bermodalkan referensi, hanya bermodalkan jarene. Akhirnya ngandangi ngendi gue? Ngandangi maring pikiran, akhirnya berhayal-hayal. Lah, berhayal-hayal tentang Tuhan jelas bukan frekuensinya. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, ojo mikir-mikir zate Gusti Allah. Zat niku napa? Zat niku sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah angkat sifat wajib 20 niku wujud. Wujud gue ana atau ada. Jadi ada dua kelompok. Kulo gambaraken nggih. Kan supaya tadi benar. Ini misalnya Allah. Di sini untuk kembali mengenal Allah itu ternyata ada dua kelompok. Dua kelompok, sebenarnya tiga kelompok. Kamera merah keton apa?
ekstrim kanan. Ngerti ekstrim apa? Bahasanya koyong medeni ya. Ekstrim kanan itu orang yang berusaha percaya, hanya sebatas kepercayaan. Kepercayaan itu kalau bahasa Arabnya iman. Imane tapi anu si jere apa? Jere guru. Jere siapa? Jere sing mulang. Lah kok ngerti apa ora? Ora. Ini salah satu delusi atau ke situasi kondisi dia memegang sebuah keyakinan kepercayaan tapi dheweke orang ngerti. Orang ngerti sing dipercaya itu ndi. Akhirnya kepercayaan ini iman. Nah, kelompok yang kedua adalah ekstrim kiri. Ekstrim kiri ke dheweke wis lah. Yang orang ngerti Gusti Allah, yang orang percaya. Akhirnya ini menjadi kelompok ateis. Ya. Ateis. Kalau yang ekstrim kanan ini dia bermodalkan doktrin. Doktrin ngerti cekokan, cekoki. Untuk kita cekoki, tapi atine ora disadarna. Akhirnya ya percaya sebatas percaya ning ternyata barang teges-tegesna dheweke orang ngerti sing dipercayai. Ya. Makanya dia ekstrim kanan. Pokoknya sing ora pas karo kepercayaane dhewe sesat. Sing ora pas karo ormase dhewe salah. Ya. Neraka. Padahal dheweke anu ora ngerti. Sementara yang ekstrim kiri mereka sudah anti doktrin. Anti dengan doktrin-doktrin. Saya juga sering membuka medsos itu, kelompok-kelompok ateis itu, mereka justru condong untuk karakternya itu biasanya saya tidak langsung secara tidak langsung itu mengamati, mereka itu justru anggar kalau dalil-dalil itu mereka mencari celah kesalahan-kesalahan, mencari sisi negatif dari doktrin-doktrin itu, sehingga nah, kedua kelompok ini sebenarnya sama-sama belum tahu Allah. Sama-sama belum tahu Allah. Nah, makanya kita di sini itu angger bisa ya aja ekstrim kanan, aja ekstrim kiri. Tapi tengah-tengah ini garis tengah langsung mengenal Allah. Bukti-buktinya sudah jelas kok. Bukti-bukti adanya Allah, nakline jelas, tersirat ya. Terus, makanya Said Aqil Siraj secara segedagan bahwa kalian percaya adanya Allah, ya percaya. Dalilnya mana? Di Quran nggak ada itu. Maksudnya Quran itu tidak secara soreh. Dalil soreh jelas bahwa Allah wujud ke orang anak, kalimat Allah wujud ke orang anak hanya tersirat, hanya tersirat. Yang kemudian Imam Al-Asy'ari itu kemudian merumuskan bahwa harus ada beberapa sifat yang dimiliki Allah dikumpulkan menjadi sifat wajib 20. Yang pertama adalah Allah wujud itu hanya sebagai penghantar bahwa seseorang itu untuk dapat kembali mengenal Allah. Nah, sekarang kita membahas masalah yang ekstrim kanan itu, orang yang hanya sebatas percaya. Jadi delusi itu adalah sama dengan waham atau salah mikir, salah perasaan yang belum tepat. Sebuah keyakinan yang belum tepat sebab bertentangan dengan kenyataan. Maksudnya bertentangan dengan kenyataan itu apa? Kenyataan atau adanya Allah itu sudah seberiringan dengan mewujudkan
ciptaan atau makhluknya. Maka sering saya sampaikan, kapan manusia itu mempunyai sensasi rasa ada, maka secara tafsirnya juga pernah disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Terus kemudian secara logika juga bisa kita pahami kapan perpaduan ruhani dan jasmani itu berpadu, itu kapan? Maka diterangkan di dalam Al-Quran bahwa ketika fisik manusia sudah sempurna 120 hari, itu Allah menghadiahkan sifat hidup atau kehidupan buat janin yang geletak balung daging gue, yang baru ada secara jasmani. Ya, kemudian bagaimana kemudian mengadakan rohani manusia? Ya pada saat itu. Akhirnya jabang bayi niku tiba-tiba punya sensasi di dalam batinnya, rasa ada. Maka dari situlah muncul kesimpulan Allah wujud, Allah ana bagi ruhaninya manusia. Tuh. Maka dengan demikian lengkaplah sudah jasmani dan rohani manusia. Lah rohani manusia itu dengan apa? Ya dengan ruh yang dari Allah yang menimbulkan yang tadinya manusia tidak ada, akhirnya menjadi ada secara batin. Kesadaran secara batin itu menjadi ada yang tadinya tidak ada. Berarti nek wong wis paham asal usul iki ya wis ngerti bahwa sejatine ki sing ana Gusti Allah. Nah, kemudian kapan waham itu muncul, kapan salah cipta, salah sangka terhadap Tuhan itu muncul, terhadap kepercayaan kepada Tuhan itu muncul, ya itu contoh seperti yang dialami oleh setiap manusia. Setiap manusia itu mengalami delusi. Delusi itu salah cipta, salah sangka. Sejak dia beranjak tumbuh, mula-mula ketika otak berkembang, otomatis psikis perasaannya juga berkembang. Akhirnya pada saat dia mulai bisa mengidentifikasi, meneliti, meniteni bahasa Jawane, ayah, ibu, kakak, adik, ya. Dan pada akhirnya secara alamiah otak psikisnya terdoktrin mengarah pada kesimpulan bahwa eksistensi atau keberadaan itu miliknya. Ini awal daripada delusi, salah sangka, salah cipta. Nah kemudian berkembang lagi nih bayi, bocah ki mau sampai umur 7 tahun. Umur 7 tahun otaknya sudah mulai lincah, daripada sekitar 2 tahun lebih lincah lagi, harus ngerti pirang-pirang. Maka waham atau salah sangka bahwa eksistensi dirinya lah yang ada ini semakin parah. Maka bocah umur 7 tahun wong tuane kudu perintah sholat. Tetapi karena tidak sedetil keterangan yang sedemikian rupa, ujar-ujare sholat niku mung dengkal dengkul, omadu medok. Maka yang terjadi bocah umur 7 tahun sholatnya kepriwe ngedok Jumatan guys. Tahu weruh bocah cilik Jumatan karo batin-batinnya priwe sholatnya priwe jajan. Ya jorok-jorokan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya lengkaplah sudah tutup itu untuk menyadari adanya Allah. Lah ketika sudah tertutup dari adanya Allah, apa yang harus dilakukan manusia agar kembali mengenal Allah? Karena memang secara terpola alaminya berlanjut secara tidak langsung lingkungannya yang dialami oleh setiap manusia itu akan semakin mengerucut, mengkristal bahwa eksistensi keberadaan manusia itu semakin aku sing ana. Padahal bahwa ceritane anane menungsa niku ndak anak akan Gusti Allah. Itulah akhirnya dia harus apa? Sampai pada dia mencapai puncak delusi atau salah kira, salah pikir, salah perasaan. Sementara dia harus iman. Karena apa? Dia harus sholat, dia harus menghadap kepada siapa yang harus dia hadap. Orang ngerti. Ya. Maka justru yang ditemukan itu ketidaktahuan. Karena apa?
Kok bisa seperti itu? Karena sebenarnya yang terjadi adalah manusia itu tidak pernah ada. Wis sing asli. Mau ceritanya kan, pas Bajabang bayi geletak daging urungan sensasi arada batinnya kan dihembus Gusti Allah kan. Maksudnya depelok nak. Kok ana wayange mari ngendi ke wayange? Buat contoh malah orang nanti sing kon supaya tambah mudeng ibu gue. Wayang hadirkan wayang. Sangkunine ya kena. Sangkunine ngene detokna. Sengguni kalau sijine sing Pandawa. Nah ini, nah cukup satu aja. Ini Bima wal Kudara ke. Udah apa wis sijine cukup. Sangkuni ini menggambarkan sosok manusia sebenarnya yang dia tidak pernah mengenal dirinya, tapi wis kudu kadung oleh gelar guru spiritual atau guru ngaji atau kiai lah. Tapi dheweke apa? Dia masih belum mengenal dirinya. Akhirnya kemudian Sangkuni ini ngajari Wal Kudara yang sedang mencari banyu Prarwito Sari apa ya? Akhirnya nah, kembali kepada itu tadi, materi sampai pada tahap menungsa itu tadi. Jadi ibaratnya kan biasanya kan kotak nenggalang niku kan sebelah tengen nggih sing arep detokna. Niki ibaratnya alam kandungannya biung. Alam kandungannya wayang utawa kandungannya biung tumrape menungsa. Lah niki wayang ya sing gawe dalang. Bahannya kulit, anggar menungsa bahannya mani, sekang tanah itu. Sempurna di kandungan biung, sempurna sudah jadi di kotak sebelah kanan tangannya dalang. Kiye wayang kiye gede fisiknya dewek sing umur 40 atau 4 bulan iku kuwi urungana rasane ku urungana. Ya urungana. Ya deling-eling ge. Banjur disebul nang dalang. Akhirnya jabang bayi kulo jenengan sami tumrape wayang ki angger demek dalang cek dadi melu anak maune kan dheweke gletak mbok anak apa ora ana apa-apa cekel dalang cek kuwi angger bahasa Qur'ane akhire nalikane wayang dicekel dalang ki wayang ki nganggo anane wayang apa nganggo anane dalang? Sing anak ki wayang apa dalang? Paham apa ora? Wayang coba ngomong krungu terus seolah-olah dia punya rasa ada. Ki adanya wayang, ki adane wayang apa adanya dalang? Sing bener ki kaya gue tauhid. Jadi orang mengalami delusi waham nyong sing ana nyong sing ana. Ya. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah dia manusia atau dia wayang nalikane wis detokna nang penampilan pementasan wayang utawa cara dheweke detokna dadi ngalam dunya ki dadi jedeg-jedeg kaya iki ki. Kuwi sebenarnya tidak pernah ada dalam artian setelah diadakan oleh sang pengada yakni Allah dia manusia atau dia wayang sing ditampilan ngene iki menghakim merebut bahwa yang ada itu dirinya bukan pihak yang mengadakannya atau merebut pihak dalangnya wayang detokna nggih ya kan akhirnya dheweke seolah-olah ana ya padahal anane dheweke anane siapa batin loh kesadaran batin loh kuwi anane wayang apa dalang ki wayang ana apane
Langkah papane. Nah, hebat ya, dalang hebat apa? Hebat. Sing bisa nutupi ya sejati sing ana bisa ditutupi karo mung hanya kesimpulan pikiran, delusi. Inilah. Nah, pada saat wayang dikeluarkan oleh dalang kepementasan pagelaran wayang, niku tumrape wayang. Angger cara menungsa berarti kan brojolna, durip nang ngasih sebenarnya kayak gini. Kalau itu ingetan ngulon. Akhirnya wayange utawa menungsane wayang ini mawon goleti dalange. Dalang sih nang dia. Dalange nang ndi? Dalange ndi? Dalange ndi? Ya ora gadang ketemu wong dheweke wis ngaku-ngaku anak. Lah satu-satu cara untuk bisa menemukan dalang, memahami dalang, wayange aja ngaku-ngaku anakku ya anakku. Wayange kudu mengembalikan bahwa yang ada ini cuma dalang. Kowe carane kaya kowe. Angger esih apa? Angger esih dheweke ngaku-ngaku, mengaku-aku bahwa yang ada ini aku, maka dia tidak pernah bisa. Manusia itu tidak pernah bisa bertemu dengan Allah atau Tuhannya. Kurang lebihnya seperti itulah. Nah, ketika wayang ini mencoba mencari dalang, tetapi dia masih mengaku bahwa yang ada itu wayang. Ya, wayang kewel kudar iki mencoba mencari dalang nang dia, dalange nang dia, padahal anane wayang kuwi nganggo anane dalang. Tetapi kok bisa nggak ketemu wayang itu kepada dalang, orang bisa ngerti dalangnya, mereka anak kue dak aku bahwa kue anakku. Itulah ngalam delusi atau ngalam salah sangka atau salah cipta, bahwa supaya tidak mengalami delusi, salah sangka, salah cipta, satu-satunya jalan adalah mengembalikan keakuan dirinya bahwa yang ada itu hanya Allah, sebagaimana wayang ini. Ketika keakuan itu tidak dikembalikan bahwa yang ada ini hanya Allah, hanya Tuhan, hanya dalang, tidak dikembalikan, kok dheweke terpaksa harus percaya sama Tuhan, sementara keakuannya belum dikembalikan, maka itulah akan terjebak yang namanya delusi. Delusi ke salah sangka, salah cipta. Aku percaya anane dalang. Lah kok ngerti apa orang? Orang ngerti. Akhirnya dia hanya berhayal tentang dalang itu sendiri, sementara ya keyakinannya itu belum benar-benar benar-benar bisa dibuktikan. Akhirnya apa? Dia hanya sebatas percaya anane dalang, dia hanya sebatas percaya anane Gusti Allah. Itu akibat dia ekstrim kanan. Percaya tapi ora tetuntas. Nah, ngerti sing dipercayai bahwa sing ana kuwe Gusti Allah. Lah, delusi ini, salah sangka ini mestinya niku harus sudah rampung selesai nang alam dunia. Aja ngasih pindah maning alam kesejatian alam akhirat kok esih gawe delusi kayak kiye yo mung ora bundet terus tekan kapan orang tik bingung kok digawangane alam terakhir yo bingung terus. Ini yang dimaksud daripada kulon jenengan sami itu, kenapa disuruh untuk memperbaiki syahadat penyaksian kita itu agar kita tidak termasuk golongan ekstrim kanan, kepercayaan percaya tok dengan orang ngerti, akhirnya apa? Berhalusinasi, berhayal, berilusi tentang Tuhan itu sendiri. Akhirnya kobeng, ngerti kobeng? Keder. Sholat mana mesti anu lagi keder.
Jajal sholat ngadep sapang kerunung ngerti Allah. Kan ilu halusinasi maning ilu. Nah, akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, tunggal esa. Nah, yang sering mendua-duakan Allah itu keakuan-keakuan adanya manusia. Supaya keluar dari kesyirikan apa? Memahami syahadat. Maka momentum bulan Muharram ini yang sing jere penanggalan itu adalah tahun baru Islam, maka seyogianya tidak euforia, sekedar euforia peringatan ini, peringatan itu, tidak sekedar itu. Kalau itu sih mungkin fungsinya hanya syiar Islam saja. Tetapi Islam yang bagaimana? Makanya tidak sekedar gumebrahing dohir batin perayaan, tapi kembalikan kepada diri kita masing-masing. Islamnya wis temenannya apa urung? Karena Islam itu momentumnya itu adalah di syahadat. Syahadatnya sudah baik apa belum? Jangan-jangan syahadatnya cuma baru di fisik, di lambe saja, berarti akhirnya Islamnya nembe mung jasmani atau fisik, padahal manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Makanya oleh Syekh Ibnu Athaillah itu di sini sudah benar-benar disinggung, ya. Adoh temenanan antarane wong sing wis ngerti anane Allah, dia sudah tidak butuh dalil, dengan orang yang masih mencari-cari dalil untuk bisa percaya kepada Allah. Ini kan orang delusi. Delusi apa? Salah pikir, salah sangka. Rumangsane dewek wis iman. Padahal iman tidak sesederhana itu. Iman kue kudu ngerti, kudu yakin disit urut-urutannya. Sedurung iman yakin, sedurung yakin ngerti. Angger urung ngerti kok jere ngomong yakin, yakin sekang di dalane. Kowe yakin golak-gokin. Niki para wali, para ulama niku wis nidok-nidok. Nah, ada dua kelompok yang sangat jauh. Berarti sekarang pertanyaannya begini, kira-kira antara orang yang masih sebatas percaya Tuhan, urung ngerti Allah, dengan orang yang ateis, kira-kira pada apa beda? Satu. Kedua, angger wong sing esine mbek percaya ning anu ora ngerti, akhirnya apa? Dheweke kan merebut anane Allah, wong suruh mangsa dhewek sing ana sih. Akhirnya karena dia sudah merebut adanya Allah, otomatis itu syirik tadi, ngerebut anane Gusti Allah. Akhirnya ketika dia sudah memposisikan wong sing ana Allah kok direbut aku sing ana, akhirnya dengan begitu dia cari-cari Allah, ora ketemu baik. Sing akhirnya dewek menciptakan Allah seolah di sini, seolah di depannya, akhirnya sing gawe Gusti Allah wong kuwe. Wong kudune Allah sing gawe wong, malah wong sing gawe Gusti Allah, menciptakan Allah sendiri. Sing genah sing dirembugane. Nah, kowe angger ora dedadani karo syahadat ya wis morat-marit orang genah. Akhirnya mengalami delusi. Delusi ki apa? Ya ki mau dheweke percaya temenanan tapi anu ora ngerti. Keyakinan semu. Yang diyakini terus-menerus meskipun dia belum bisa membuktikan adanya Tuhan, dia ora bisa. Anu kurasi jere. Akhirnya penderitanya tidak dapat membedakan endi sing nyata lan endi sing ora nyata. Padahal Allah itu nyata, cetawela-wela. Anane Allah itu nyata. Tetapi karena dia hanya bermodalkan jarene, definisi, pikiran, akhirnya dheweke mung percaya sing nang pikiran tok bahwa Allah ki ana, Allah ki ana, tapi atine ora ngerti. Iku. Maka kula panjenengan sami sebagaimana pesan dari Nabi bahwa jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Selalu perbaharui iman kalian dengan menghayati, meresapi la ilaha illallah. Artinya harus benar-benar mengilmoni la ilaha illallah atau syahadat itu sendiri. Tetapi kembali lagi,
Angger sing ora ngerti, oh ya berarti kudu akeh-akeh maca la ilaha illallah. Kur maca tok akhire. Ana sing nampane kaya gue. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi orang ngerti maksudnya. Makanya wudu yo kudu tingilmoni, salat ya kudu tingilmoni, zakat ya kudu tingilmoni, puasa ya kudu tingilmoni, kaji ya kudu tingilmoni. Lah inti daripada Islam itu adalah syahadat ya kudu tingilmoni, harus diilmuni agar kemudian tepat, terus kemudian dikupas secara tuntas. Kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sebelum kami tutup mungkin ada pertanyaan, silahkan.